Aku perhatikan lubang hidung abang. Abang kameranya ke bawah gini, ha. Aku takut nyembul aja nanti upilnya. Makanya gini kan di kamera tuh, ha. Jadi begini, nah, ciri-ciri yang Roh Kudus ada dalam hidup. Nah, yang pertama kan hatinya terasa damai. Yang kedua, dia mengerti kekristenan dan Alkitab dengan benar, oke? Karena Alkitab sendiri mengatakan kita manusia tidak boleh menafsirkan Alkitab menurut kehendak kita sendiri. Lalu nafsirin sendiri barusan. Oke? Ini gimana nih orang nih? Dia nafsirin sendiri. Alah dia bilang jangan nafsirin sendiri. Aduh. Ah, udahlah Iqbal lanjut Iqbal, males. Kau ini apa Donori? Kesimpulannya apa? Apa yang mau kau pahami ini apa yang sebenarnya mau kau pelajari itu apa? Mau ku panggil Dinda, kau gini-gini kok kalau ku panggil Dinda kau udah berubah. Bungda aja Bangda gini loh Bangda. Ini masyarakat lo aku manggil Bangda loh. Jarang-jarang lo aku manggil orang Bangda. Coba lah Bangda bayangkan ya. Bangda bilang tadi tidak boleh kita menafsirkan sendiri. Terus kau ngapain dari tadi, Pargoy? Kau dari tadi tuh menafsir sendiri di kitabmu. Makanya kalau kau tidak dianggap menafsir sendiri, ku tanya, siapakah yang menjelaskan kepadamu? Don't worry, Bangda. Dinda aja lah, aku jijik manggil Bangda. Dinda aja, Dinda. Begini Dinda, apa yang mau kau pelajari sama saya? Kau belajar sama saya lah. Tadi kau tanyakan, apakah Anda paham kitab saya? Saya paham. Apa Dinda? Oke ya, tunjukkan kalau Anda Buka suaramu kecil sekali itu. Suaranya kehilangan pneuma, Hagios. baik. Benarkah saudara tuan rumah paham Alkitab atau tidak? Nanti saya coba uji ya. Coba Paham, Anda paham. buka atau Anda baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-43. Bisa bacakan? Matius 5:43. Bencilah musuhmu itu. Ya kenapa? Iya, bacakan aja dulu ayatnya. Nanti saya ajukan pertanyaan. Udah hafal aku, udah apa lagi? Oke. Kasihilah Coba Anda demikianlah tunjukkan satu ayat firman di Tuhan. Demikianlah firman Tuhan katanya kan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu dia bilang ya kan? Matius 5:43. Betul Oke. tidak? Pertanyaan Betul saya. tidak? Iya. Iya. Nah, sudah apa lagi? Iya betul. Pertanyaan saya, tunjukkan satu ayat di Alkitab ada firman yang mengajarkan untuk membenci musuhmu. Yuk. Loh itu Matius 5:43 itu membenci itu kuculuk. Itu kau baca itu, bencilah musuhmu katanya. Kok tunjukkan? Itu udah tadi Matius 5:43, botol kali nih. Katanya Pak, dengar ya, makanya jangan pahami Alkitab. Baca Matius pasal 5 nomor 43, kau baca dulu. Oke. Kamu telah mendengar firman. Oke. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Pertanyaan Ya sudah saya itu. Itu kan yang kau minta. Itu tulisan carikan di dalam kitabku kau bilang bencilah musuhmu. Itu benci. Apalagi? Bodoh kali memang monokorobo ini. Saya begini loh. Pertanyaan saya makanya disimak, oke? Apa monokorobo apa? Oke, pertanyaan saya, di mana di Alkitab ada firman yang mengajarkan untuk membenci musuhmu? Lah itu Matius 5:43. Astaga bodohnya. Intinya Yesus pernah gini loh, menurut Iqbal nih, Bang Donori, gini loh, menurut Iqbal tuh gini loh. Yesus itu pernah mengajarkan bahwa pertama sekali dia ajarkan untuk membenci musuh, terus direvisi sama dia. Di ayat selanjutnya kan dia revisi tuh. Ya kan? Coba baca tuh. Salah ngomong Kan dia bilang itu. tuh, kamu pernah mendengar firman Tuhan. Iya kan gitu. Kata dia kan gitu. Kamu pernah dengar firman Tuhan, berarti dia pernah berfirman. Tadinya firman dia bencilah musuhmu, direvisi sama dia waktu jadi manusia. Maksudnya Akan gini. tetapi kasihlah, iya bentar dulu. Sebentar, biar aku selesai dulu. Nah kemudian dia ajarkan untuk kasih musuh kan gitu. Nah masalahnya memang ajaran Yesus agak lain. Di ajaran Yesus tidak diajarkan membenci musuh, walaupun dulu pernah ngajarkan benci musuh. Tapi di ajaran Yesus itu diajarkan membenci keluarga sendiri. Lukas pasal 24, iya Lukas pasal 24 ayat 16. Enggak salah ya? Tunggu. Ya, tadi itu udah Kata nih, Yesus, udah dibacakan sama dia tadi. Nah,
Artinya gitu, artinya Yesus itu pertama-tama mengajarkan bahwa dulu benci musuh, direvisi sama dia. Nah, ini agak lain ajaran Kristen nih. Setelah Yesus hadir, dia batalkan firman-Nya yang dulu. Ya kan? Tapi Begini, yang Bunda parahnya, musuh disuruh cintai dan kasihi, tapi keluarga sendiri disuruh benci. Ini lebih parah ajaran. Ajaran Bunda macam Rifa, apa ini? Orang jahat ya disuruh kan? kasih, keluarga sendiri dibenci. Ajaran biada. Astagfirullah. Ajaran Begini, ajaran Bunda Rifa, hantu di belau. awal Anda sudah mengakui bahwa Anda tidak paham Alkitab ya. Jadi ayat coba di mana Sama saya aja, kasih aku dia nih, biar aja nih sebentar. Sama udah sama Ibal aja lah, sama Sama Ibal aku aja. aja yang paham kitabmu aja. Aku pakar kitabmu nih, soalnya cepat. Oke, sekali lagi ya. Pakar itu. Nah, perhatikan kalimatnya, tuan rumah. Tuhan itu. Ya, kata Bible baca itu Matius kepenuhan pasal Tuhan. 5, baca lagi Matius pasal 5 43 baru kau bertanya. Baca lagi coba. Oke. Kamu telah mendengar firman, maksudnya Yesus di sini mengutipkan Yesus mengatakan kamu telah mendengar firman. Mm-mm. Oke. Saya tanya dulu kepada siapa ini Yesus Sudah, langsung aja kau baca. Baca udah. Lo baca dulu. konteksnya gitu loh. Kenapa kau takut baca? Baca. Iya, saya baca. Lo Di sini, baca dulu. Iya, saya baca. Kamu telah mendengar firman. Maksud saya, ini Yesus berbicara kepada siapa? Baca dulu, baca. Lo baca, Oke, kenapa kau saya nggak mau baca? sekali lagi. Hmm. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Pertanyaan Oke. saya, Pertanyaanmu. di mana firman yang pernah mengajarkan untuk membenci musuh? Coba. Itu tadi barusan kau baca itu. Bodoh jadi ini. Barusan kau baca itu. Matius 5:43 bencilah musuh. Bisa kau tanya di mana? Barusan kau baca. Astagfirullah. Enggak mencerna saudara kan? Nah, Loh, bukan enggak baik-baik mencerna. kalimatnya, ya. Pertanyaanmu kan seperti ini. Di mana ada tertulis firman di dalam kitab sucimu, ya? Di mana ada tulisan bencilah musuhmu, begitu kan? Iya, perhatikan kalimat ini, kalimat pertamanya dikatakan kamu telah mendengar firman kata Yesus, oke? Nah, pertanyaan saya, di mana ada firman sesuai dengan yang diucapkan Yesus itu mengajarkan membenci musuh? Itu pertanyaan saya. Ya, coba baca ya, coba. Di mana sesuai dengan firman Yesus itu diajarkan untuk membenci musuh, betul? Nah, ya di mana Nah, firmannya? coba baca Matius 5:43 itu baca. Baca dengan keras. Oke, kamu telah mendengar firman. Berarti sebelumnya dia Ya, sebelum Yesus, lanjut. Ya, lanjut. kamu telah mendengar firman. Oke. Kasihilah. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Pertanyaan saya, itu di jawabannya. mana di Alkitab? Enggak mencerna, saudara. Itu jawabannya botol. Astagfirullah. Loh, Apa kau ini? Anda mengerti Dinda. Alkitab. Yang gitulah Dinda, bikin malu. Kasihan tuh Saya tanya penonton yang pun, nonton loh. saya tanya pun, di sini Yesus berbicara kepada siapa? Itu Anda nggak tahu. Jadi gini, saudaraku, Anda ini Islam. Nah, tidak ada Islam di dunia ini yang tahu tentang Alkitab, gitu loh. Kalau Anda mengerti Alkitab, maka Anda nih. bukan Islam lagi. Jangankan membenci, Yesus memerintahkan membunuh aja ada. Iya, di mana ayatnya ada firman? Kata Yesus kan ada firman yang mengajarkan membenci musuh. Di mana itu? Itu pertanyaan saya. Barusan kau baca itu loh, bodoh kali kau di Donuri. Kok barusan? Pertanyaan saya begini, Saudara Iqbal, simak baik-baik ya pertanyaan saya. Di mana di Alkitab ada firman yang mengajarkan untuk membenci musuh? Matius 5:43, di situ jawabannya. Di mana di dalam firman ada mengajarkan untuk membenci musuh? Jawabannya ada di Matius pasal 5 nomor 43. Bisa deh kok ketawa. Orang saya bilang kok gini kan, perhatikan ya. Makanya baca Alkitab itu jangan seperti baca koran, oke? Supaya Anda paham, saya udah bilang, di dunia ini tidak ada umat Islam yang paham Alkitab. Kalau ada katanya umat Islam paham Alkitab,
ulang lagi. Masa kalimatnya aja sederhana nggak bisa Anda pahami? Ini bodoh apa gimana dia nih? Di mana di dalam Alkitab ada firman untuk memerintahkan benci kepada musuh? Ya Matius 5:43. Itu Bencilah bukan ini. musuhmu. Astaga, bodoh kali kau ini. Saudara Iqbal, Matius 5 ayat 43 itu bukan perintah. Paham? Coba baca ulang. Coba baca. Oke. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Pertanyaan saya, di mana di Alkitab ada firman yang mengajarkan untuk membenci musuh? Betul. Oh, yang kau minta itu firman yang sama, tertulis demikian. Ajaran untuk membenci. Iya, di mana di Alkitab ada firman untuk membenci musuh? Mazmur 139. Buka. Oke. Mazmur 139 nomor 21 sampai 22, baca. Nomor berapa? Mazmur 139 nomor 21 sampai 22. Oke. Saya bacakan. Masakan aku tidak membenci orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Nah sudah, Oke. itu apa lagi? Nah, ini Apa? Bukanlah Macet. dengarkan. Macet. Ini yang berbicara di sini siapa? Yang berbicara di sini ialah Daud, bukan Tuhan. Paham? Tapi diperbolehkan Tuhan kan? Di mana diperbolehkan? Coba. Ya, di mana dilarang? Tidak dilarang kan? Yang saya tanya, Di mana dilarang? ada firman yang mengajarkan untuk membenci musuh? Di mana dilarang? Ya itu perkataan Daud itu tidak dilarang Tuhan. Oke. Ayo, apa? Di sini konteksnya adalah doa Daud kepada Allah. Jadi Iya, bukan boleh kan berarti kan? Allah yang berbicara di sini. Iya, dihukum nggak Daud itu membenci? Lalu di ayat yang ke-23 Cet. Daud berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ini doa Daud. Ya sudah, intinya ada perkataan membenci di situ. Iya betul, ada perkataan Ya sudah. benci. Tapi begini saudara, siapa tadi namamu? Tuhan Ho saja ya. Anda harus cermat mempelajari Alkitab supaya Anda nggak tersesat. Coba aku baca ya. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, kata Daud, dan tidak merasa jijik kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Sungguh aku membenci mereka dengan kebencian yang sempurna. Mereka menjadi musuhku. Nggak dimarahin dia sama Tuhan. Loh, ini kan doa Daud. Satu, kutunjukkan juga Tuhanmu benci sama orang cacat. Mau tidak kutunjukkan Tuhanmu itu marah sama orang-orang cacat dia? Ayo. Ini aja, jangan terlalu banyak mengutip ayat tuh. Loh iya loh, kenapa? Kau takut terbongkar kitabmu? Oh nggak apa-apa, saya nggak. Coba baca, coba baca Imamat 21. Iya, kita selesaikan dulu ayat ini. Loh baca, oke? iya kita selesaikan, baca. Begini loh. Baca Anda dulu, baca. Baca Imamat 21 nomor 16, 17, 18, 19, 20, baca. Loh kenapa ketawa? Baik, jangan kejang-kejang, santai aja, tertawa ya. Loh kok Oke. kejang-kejang itu loh? Baca. Kau disuruh baca, kok nggak mau baca? Baca. Iya, kita- Ini kubuktikan ayat kalau ini. Tuhanmu itu membenci. Bang Iqbal, kita tuntaskan dulu ayat ini, ya. Di dalam ayat ini, siapa yang berkata di sini?
Baca Imamat 21 nomor 16, 17, 18, 19, 20. Itu kau dengar firman Tuhan itu. Gini. Hmm. Suaramu nggak kedengaran, Uban. Begini loh. Di awal Anda mengakui ya sok mengetahui Alkitab. Nah, setelah saya uji, ternyata Anda nggak tahu apa-apa dengan Alkitab. Gitu Boleh loh. kau uji balik nggak? Kalau kau katakan aku nggak tahu apa-apa, boleh nggak? Oke, silahkan. Kalau kau bisa jawab, aku siap dibaptis, ya? Oke. Nih. Silahkan. Nih. Jangan kejang-kejang ya, Bang. Santai aja kita, Bang. Ya. Kau baca sekarang di dalam tar. Lukas 24 nomor 46. Oke, santai aja. Belajar Alkitab harus santai. Lukas 24 nomor 46. katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Oke, di mana tertulis demikian? Oke. Ayo jawab. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan mati dan bangkit di antara orang mati. Di mana tertulis demikian? Demikian tertulis seperti itu di mana? Jawab. Ya, di mana tertulis? Suaramu nggak kedengaran. Itu penggenapan nubuatan. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana itu? Jawab. Oke. Yang pertama, saudara paham nggak arti Mesias? Ya tahu lah, Mesias itu yang diurapi. Udah kau cari aja ayat begitu di mana. Oke, sabar ya. Persis begitu, persis. Persis seperti itu ya. Harus persis. Demikian. Tidak ada lah. Ya kalau nggak ada berarti bohong Tuhanmu. Itu bukan bohong. Loh, dia Ada ngomong. nubuatan. Katanya kepada mereka. Sekarang kau kutanya, ada tertulis demikian. Ada tertulis demikian itu artinya apa? Ada tertulis seperti itu kan? Iya, di sini Mesias harus menderita. Memang ada nubuatan. Iya, di mana dikatakan, di mana dinubuatkan ada tertulis demikian. Persis seperti itu bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Jawab. Jawab. Kalau kau paham kitabmu, jawab. Kalau begini, Anda kan meminta sesuai dengan teks yang ada di sini kan? Iyalah, sesuai teks. Ya memang tidak ada. Kalau tidak ada berarti bohong. Berarti Yesus bohong. Bukan tidak bohong, tetapi nubuatan. Oh, bohong. Berarti bohong. Tidak ada. Berarti bohong dia. Kan ada tertulis Bukan demikian. bohong. Oke, sekarang kau tanya, ada tertulis demikian itu artinya apa coba? Tetapi nubuatan. Ada tentang tertulis Yesus demikian. akan Ada tertulis demikian itu artinya apa? Ada tertulis demikian. Iya, kalau dia ini sesuai dengan teks ini, tidak ada teksnya di Alkitab. Loh, seperti tapi ini. dia ngomongnya harus begitu sesuai teks. Tertulis katanya, tertulis di mana? Loh, kok kau ketawa pura-pura Yang bodoh ada baca itu? nubuatannya itu. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Tertulis di mana? Jawab. Yang dimaksud demikian begini loh, Bang Iqbal. Pura-pura. Itu. Jawab. Yesus itu menderita gitu. Lo Jadi jawab, kalau macet sesuai- ke kau, macet. Nggak ada. Iya, di mana tertulis seperti itu? Tertulis di mana? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu tertulis di mana begitu coba? Iya kan, yang Anda minta kan sesuai teks ini kan? Loh, Yesus mengatakan tertulis, dia bilang tertulis begitu. Itu perkataan Yesus ada bukan? tertulis. Nah, sekarang saya tanya, ini perkataan Yesus bukan? Iya, ada tertulis. Nah, sebentar di dalam jawab, Alkitab. ini perkataan Yesus atau bukan? Jawab dulu, perkataan Yesus bukan? Iya, maksudnya begini loh, Bang Iqbal. Pertanyaan saya, ini perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus? Jangan iya, perkataan siapa ini? Ini perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Oke, Yesus bilang
ada tertulis. Ada tertulis nggak itu berarti? Benar, ada tertulis di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Jawab, jawab. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Audionya terpotong-potong ini, Pak Iqbal. Makanya saya bilang santai aja. Iya, jangan tertulis di buru-buru. mana? Tertulis di mana? Jawab. Yang ada tertulis itu ialah, oke, Yesus menderita. Tetapi Tuh kok kalau sesuai dengan menderita? teks itu, Dia bilang tidak begini, ada. bukan masalah menderita. Dia bilang Mesias harus menderita. Ini kau dengar ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Yesus bilang tertulis. Jawab. Maksudnya begini loh, Bang. Jawab, jangan maksudnya, Anda jangan maksudnya. meminta Tertulis di mana itu? sesuai teks, sesuai persis seperti teksnya ini tidak ada. Iya, coba kau baca ayatnya. Baca ayat itu Lukas 24:46. Coba kau baca. Baca, aku mau dengar. Baca. Oke. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias Oke, harus sebentar. Stop. menderita dan bangkit. Ada tertulis demikian itu artinya apa? Iya, ada tertulis nubuatan Yesus itu menderita. Demikian. Ada tertulis demikian. Artinya apa? Definisi tertulis demikian itu apa? Tertulis seperti ini, tertulis Ya, seperti memang itu. ada tertulis di dalam. Iya, di mana kitab tertulis? Yesaya. Kalau ada di mana? Iya, kalau ada di mana? Coba kasih satu ayat. Kasih. Yang ada tertulis di Alkitab itu. Eh. Ada di dalam Yesaya pasal 59. Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Audionya nggak kedengaran nih. Audionya Masa nggak audio? kedengaran. Suaraku putus-putus kau nih atau suara di jaringan dia nih? Halo, tes 1 2 3. Enggak, suaraku aman kan? Aman kok. Tahu yang pura-pura itu terputus. Di mana tertulis? Enggak, saya Jawab. nggak pura-pura. Ya, tertulis di mana? Jawab. Kalau begini loh, nggak, tolong disimak ya. Kalau Tahu yang tertulis simak sesuai tertulis di dengan mana? seperti ini, Tadi dia tidak bilang begini. ada. Ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari yang pada hari yang ketiga. Tertulis di mana itu? Iya, kalau persis sesuai teks yang kita baca ini tidak ada teks yang sama di Alkitab. Paham? Kau ini. Berarti Anda kan meminta bohong. teks yang sama. Bukan bohong. Loh dia bilang ada tertulis demikian. Ada tertulis Iya. demikian itu artinya apa? Benar, memang ada tertulis menjelaskan tentang penderitaan Yesus. Ya di mana Ya tertulis kan? itu? Coba di mana? Bacakan ayatnya. Ya. Tetapi Bacakan. kalau persis sama sesuai teks. Nah ya bacakan dulu, aku mau dengar. Santai, putar dulu lagunya biar saya cari dulu ayatnya ya. Karena ayat Alkitab ini kan banyak. Oke. Kau nguji-nguji aku Putar tadi kan kau lagunya. nguji-nguji aku apakah aku paham Bible Putar atau lagunya, tidak? Dek. Nah, sekarang kau jawab. Haleluya. Aku memuji saudara Iqbal karena saudara Iqbal ini merasa paham Alkitab. Oke, Bukan Anda lagi kan paham, mengaku Alkitab, saya kan? mengklaim bahwa saya sangat paham itu, lebih daripada apapun yang kau bayangkan Nah, itu. Buktinya Anda aja nggak ngerti. Iya sekarang kau buktikan. Kalau kau tadi mengatakan kau adalah seorang guru yang bisa menjelaskan kepada kami, kau mau mengajarkan kepada kami, buktikan tertulis di mana cepat. Ya kalau persis sama seperti teksnya itu nggak ada. Iya Kan sudah dari tadi jawab saya udah tertulis bilang. di mana? Iya tertulis di mana? Apa yang mau kau bawakan? Ayat yang mana tadi mau kau bawa? Cepat jawab. Loh, Anda kan memintakan persis seperti teksnya itu kan? Yang memang Tertulis tidak di ada. mana? Walaupun saya bilang- Minimal dia mirip tertulis seperti itu bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Mirip coba. Ya kalau ini mirip ya, nggak persis ya. Coba. Anda kan tadi mintanya persis. Iya coba bacakan. Sebentar, saya cari ayatnya. Putar dulu lagu Peter Pan di situ. Cepat. Iya, itu Hah? kan Bunda Ripa kan udah apa dia? Biar agak rileks dulu Bunda Ripa. Putar dulu lagu. Haleluya. Haleluya. Nyanyilah lagu rohani lah saudara, biar saudara diberkati. Begini ya.
Santai dulu, santai. Belajar kekristenan itu harus santai. Ya, Ikhwan Villa yang ada di bawah, teman-teman semua saya minta tolong dibantu tap-tap layar, tembuskan 300k tap-tap layarnya bisa yuk teman-teman insyaallah. Tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Di bawah itu ada tombol panah ke kanan, kalian klik, di situ ada tertulis posting ulang. Kalian posting ulang teman-teman ya. Saya minta tolong untuk diposting ulang untuk menjaga algoritma TikTok kita tetap baik supaya tidak ada visibilitas peringatan. Dan yang belum follow akun Kata Bebel 06 silahkan di follow dulu karena akun besar kita lagi kena tombak. Di follow juga akun para apologet, ada akun Indriva, akun Bang Dewa dan Bang Teguh, silahkan di follow teman-teman. Oh cepat, mana? Kau bilang ada tertulis di mana? Santai bang. Santai. Oh cepat, Ini kan ada enggak, ini, aku nggak mau santai, cepat kataku. Santai, jangan buru-buru. Kalau anda buru-buru belajar kekristenan, anda nggak akan pernah paham. Cepat. Santai. Makanya saya bilang dari tadi. Sampai kau mau meninggal, udah kau nggak usah ngoceh, cari. Cari, kalau kau memang paham, cari. Nggak usah kau banyak alasan mau ngoceh-ngoceh situ, carikan saya. Nggak usah sama, yang penting mirip aja. Minimal mirip kalau ada tertulis, kalau nggak ada berarti Tuhanmu bohong gitu. Pat. Oke. Satu kalimat yang mirip ya, satu kalimat yang mirip seperti itu, coba. Oke, saya buka dulu di HP saya yang satu. Yang ini. Nipu aja kerjamu, nggak ada tertulis, Nyanyikan kau lagu ngomong ada Peter Pan tertulis. dulu katanya, Dek. Haleluya. Carikan aku sampai kiamat datang 3 hari kau nggak ketemu ayat itu. Tuhanmu itu berdusta itu. Ayo. Hah? Kau mau nguji-nguji aku? Pendetamu aja berak celana ditanya ini kok nggak bisa jawab. Hah? Pendetamu aja di sini hampir kena serangan jantung dia ditanya ini nggak bisa jawab. Apalagi kau? Kabur. Kabur. Nggak asik. Asik ini apa ini, Asik. nipu aja kerja ini. Apa kau? Kabur. Dek, sondingan dek, Apologet Award dek, udah bisa. Nanti bagi yang Oke, mau ini kita Uni pakai, coba Uni baguskan akun Uni Riva 11 ini ya. Teman-teman yang Alright. mau ini nanti nomor rekeningnya dibagikan lewat TikTok ataupun lewat WhatsApp. Nanti boleh transferannya itu nanti di buktinya itu ditampilkan di TikTok ataupun di WhatsApp. Tapi lebih aman lewat WhatsApp lah karena nanti kan bukti transferan itu akan diposting di situs di website gitu dek. Ya, kalau yang ingin namanya dicoret hitam nanti dicoret hitam. Artinya ada uang masuk untuk Apologet Award nanti tetap disampaikan gitu. Teman-teman, mumpung si Don Wurinya udah kabur ya, kita akan mengadakan acara seperti tahun lalu, apresiasi sebagai gebiar-gebiar hari kemerdekaan. Insya Allah kita mengadakan acara 17 Agustus teman-teman ya di TikTok ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Kita mengadakan yang namanya Apologet Award, dan Apologet Award ini adalah acara bersama dari kita untuk kita. Saya sudah membentuk panitia, di dalamnya ada beberapa orang-orang yang sering nimbrung di komal-komal TikTok. Ada Ca, ada Melani, ada Rangkayo di situ. Jun belum saya masukin. Ada Ayah Saipul juga mau bantu-bantu jadi panitia. Dan acara ini itu tidak di bawah lembaga apapun ya. Ini acara murni kita-kita aja yang adain. Dan nanti saya bertanggung jawab karena saya yang memberikan proposal kepada para donatur. Dan nanti kalaupun teman-teman yang netizen mau membantu berkontribusi, nanti setiap nama yang berkontribusi akan dituliskan di situs website di tempat teman-teman voting. Sistemnya sistem voting seperti tahun lalu. Yang mau memilih apologet terfavorit atau komal terfavoritnya silakan nanti kita bagikan nominasinya. Kita lagi rangkumkan, rilis besok insya Allah di situsnya nanti. Jadi teman-teman yang mau berkontribusi 10.000, 20.000 tetap dituliskan namanya untuk kita bagikan. Dimulai dari saya 1 juta ya. Dari saya 1 juta untuk berbagi kepada teman-teman. Sudah masuk ya, ini sudah masuk. Betul, dari di bawah itu ada Pak Imron. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Imron yang selalu support para apologet Indonesia. Pak Imron, Masya Allah. Pak Imron sehat selalu, murah rezeki Pak Imronnya, Masya Allah. Ya. Sudah support juga, sumbangkan kaos dan Pak lain-lain, Imron. Masya Allah. Pak Imron yang pertama sekali sudah support.
Pak Imron telah order 6 kaos untuk dibagi-bagikan kepada nominasi nanti dan order kepada Bang Dewa, teman-teman. Sudah saya lihat bukti transferannya dan nanti kita tinggal tunggu Bang Dewa nanti kirim kepada pemenang aja. Jadi dari Bang Dewa nanti kirimnya, bukan dari saya. Alhamdulillah telah masuk 300.000 dari Bunda NBM Nur Malaysia kepada rekening saya 300.000 teman-teman ya. Jadi insya Allah teman-teman, uang ini akan dipublish di situs Mesia, dimana ketika teman-teman lihat eventnya akan diklik, lalu di situ akan lihat ada yang mana yang nominasinya diklik gitu ya, teman-teman voting. Nanti teman-teman lihat siapa saja yang berdonasi, nama siapa aja. Terima kasih buat Bunda Nur Malaysia. Mudah-mudahan uang ini tepat sasaran kepada mereka-mereka yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan harinya untuk berdiskusi lintas agama, membongkar, menyampaikan kebenaran dengan cara metode masing-masing, di mana nanti kita voting mereka. Siapa yang favorit itu kembali kepada netizen Anda yang menilainya. Ingat, pastikan pilihan Anda itu pilihan yang tepat, karena bagaimanapun juga seorang muslim dan muslimah itu harus mendapat ilmu dari orang yang kredibel. Ya, seperti itu. Lanjut Iqbal. Jangan lupa dukung Komal Kata Bible dan Kata Bible sebagai apologet terbaik. Promosi nggak apa-apa kan Uni? Makanya Uni kalau bisa tuh promosi terus supaya nanti Iqbal, kalau tidak salah kan ada beberapa nominasi yang mau kita rampungkan. Komal terfavorit, apologet baru kan yang baru-baru aja, senior kita nggak masukin terfavorit. Tahun lalu juga kita nggak masukin senior guys. Yang kita itu betul. Sebenarnya tujuan acara ini tuh adalah untuk merangkul teman-teman yang tidak masuk lembaga dan jarang berkomunal. Mereka mungkin sering sendirian, nggak ada apologet besar di sana, tapi mereka tetap konsisten. Ya seperti itu ya. Jadi kita hanya ingin menunjukkan bahwa walaupun kita beda-beda metode, ada yang punya lembaga, ada yang nggak ikut lembaga, kita tetap satu tujuan, yaitu memuliakan agama Allah. Dari situ nanti kita bersama-sama duduk begitu. Nanti insya Allah saya akan undang Ustadz Kenama, Pak Donitan untuk memberikan tausiah. Dan ada salah satu ulama besar insya Allah. Makanya saya kumpulkan uang dulu. Setidaknya saya memberikan apresiasi kepada mereka dari kita untuk kita bersama. Seperti itu. Lanjut. Mantap. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang mau berdonasi bisa langsung japri ke Unirifa ya, DM. Nah boleh nanti rekeningnya kalau bisa diinikan, tapi saya nggak mau membagikan rekening ya. Saya maunya teman-teman yang mau berdonasi itu tanya ke saya, Uni, nama saya ini. Jadi saya tahu tuh, karena nanti di screenshot ya, WA dan semuanya itu dokumennya di screenshot, nanti dipublish di mesia.org. Untuk apa? Untuk transparansi masalah uang. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya ya, saya awali dari diri saya sendiri ya. Saya awali semua ikut Ustadz Yusuf PI karena konsisten itu ikut. Nanti teman-teman lihat nominasinya ya. Nanti akan saya umumkan nominasinya dan teman-teman lari ke situs website mesia.org. Di situ teman-teman bisa voting seperti tahun lalu. Dan netizen juga dapat kebagian hadiah kok insya Allah. Karena kita akan minta kepada para pemilik Komal untuk menilai 2 netizen setiap Komal yang berhak dapat apresiasi karena kesulitannya. Jadi pemilik Komal yang tahu itu. Seperti itu. Jadi nanti kabar lebih jelasnya akan selesai besok. Hari ini kita sudah sebutkan nominasinya, kabarnya besok. Mungkin nanti kita akan naikkan salah satu panitia, ada Ca, Melani dan juga Cebi ya. Hasil rangkuman rapat di grup WhatsApp itu apa aja? Nanti sepertinya Ca bisa menyampaikan nanti untuk nominasinya. Begitu ya, ditunggu donasinya sampai tanggal 16 Agustus teman-teman ya, sampai tanggal 16 Agustus kita saran saya situsnya supaya teman-teman bisa akses itu dimasukin nih di pamflet kayak gini nih, Apologet Islam Awards. Terus itu mana situsnya, www apa gitu coba. Mesia.org. Ini masih ini malam ini harus selesai, insya Allah besok tuh selesai ya. Oke, sip. Seperti itu teman-teman, jangan lupa dukung Kata Bible, nanti saya bagi-bagi duit, kalau nggak bagi-bagi kaos juga. Jadi didukung ya. Itu baru sahabat kata kan, namanya kawanan kata, kawan-kawan ya. Bagaimana Bang Iqbal, kita lanjut ya. Lanjut, mana ayatmu? Kau aja kan ada dalil banyak gaya kau dari tadi.
Sebelum saya tunjukkan, mohon dibantu di follow dan saya minta kepada Gak usah di follow dia nih, gak usah di follow teman-teman. Jangan gitu Penyesat lah. ini. Oke. Saya ini pengajar domba-domba tersesat Bang Iqbal. Oh, udah cepat udah, mana ayo. Oke. Bang Iqbal di situ bisa bacakan ayatnya yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 3 ayat 5 dan ayat 10. Apa di situ tentang korban penebus salah itu nggak nyambung kau. Loh, Aku hafal ayat itu Donori, coba udahlah. apa ayatnya? Apa isi ayatnya coba? Astaga, di ayat 10 itu juga dikatakan Iya, ayat ia tiga, akan apa melihat isinya? gini, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Yesus itu nggak punya keturunan, udah salah kau. Aduh. Coba. Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan Yang aku lanjut di minta situ. Ayat 3 gitu loh. Yang ku minta itu satu kalimat, kenapa juga terpecah-pecah? Nggak nyambung kau ini. Silakan Anda baca ayat 3. Lo kok baca lah, kau yang dalilkan, kenapa kau suruh aku? Kau yang dalilkan kok. Nanti saya yang baca dituding lagi ngarang. Kau baca aja, aku hafal ayatnya, baca. Oke. Buktikan kalau kamu hafal Bang Iqbal Yesaya 53 ayat. Udah aku hafal, sudah. Aku Coba, hafal, kau bacakan gimana aja biar aku yang ayatnya? menilai. Biar aku yang menilai. Perkataanmu ini didengar lebih dari 1.000 orang. Coba. Ini gimana sering ku ayatnya? bawa materiku ini sering ku bawa, ini materiku Donori. Ini sering ku pakai debat kau ini, botol kali kau ini. Oke, saya harap Bang Iqbal jangan Astaga. kejang-kejang ya. Santai aja Bang, santai Bang. Ini masih sore ya. Ya. Oke, saya bacakan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke? Nah, Anda tadi kan meminta di mana Sudah itu. Iya. Ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiganya mana? Itu yang ku minta. Yang seperti itu, mirip seperti itu mana? Pada hari yang ketiga minimal ada tertulis Saya kan dia udah bangkit. bilang dari tadi, kalau persis mirip Berarti ngarang. bukan Kalau nggak ngarang, tertulis, yang botol. ketiga harinya. Oke, kita baca lagi. Di dalam kita baca lagi. Tertulis di mana? Bacakan Yunus 1 ayat 17. Kok Yunus 1 lagi? Yang mana kau ini? Apa sih? Loh, ini Anda mau belajar Alkitab apa enggak? Kau kenapa lompat-lompat? Gak jelas kau ini, ngaco kau ini. Weh, aku minta ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga di mana? Nubuatannya saya udah tunjukkan. Kenapa Anda menolak? Astaga, nubuatan apa itu? Botol, itu bukan nubuatan tentang nggak nyambung kau ini. Bukan tidak nyambung, saudara yang tidak paham. Gini deh. Mesias harus gini aja deh. Mesias harus bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga itu, yang itu aja deh, di mana tertulis. Ya udah baca Yunus 1 ayat Bang yang Don ketiga. Norten, coba Pak ini bacakan 1 Korintus 15 ayat 4. Oh, 1 Korintus 15 ayat 4. Ini nubuatan nubuatan ini harus tertulis di perjanjian lama. Bagong sia. Yang saya minta itu tertulis di perjanjian lama. Ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu tertulis di mana? Itu yang kau cari. Yang satu. Minimal tidak usah sama. Begini Yuno, tidak usah sama. Minimal mirip. Bagong. Itu yang saya minta. Ya udah, Udah mirip itu. nubuatannya. Kok itu udah tentang mirip? penderitaannya itu saya udah Ini tunjukkan. penggenapan nubuatan. Kalau dikatakan dia penggenapan nubuatan, maka ada dinubuatkan di perjanjian lama. Kenapa penggenapan nubuatan dinubuatkan sama Paulus? Gak nyambung kau ini. Ngapain kita baca Korintus? Itu nggak ada urusannya sama Korintus. Ini harus tertulis di perjanjian lama. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus itu penggenapan nubuatan.
Kalau ada yang namanya penggenapan nubuatan, maka harus dinubuatkan. Pertanyaan saya, dinubuatkan di mana? Itu yang kau jawab. Kok kau bawa Korintus? Tak nyambung. Oke, Bang Iqbal. Nubuatan tentang penderitaan Yesus ada ya? Di mana penderitaan Yesus? Kau tidak Oke. nyambung. Ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Botol. Oke, saya bacakan lalu Anda simak. Ini ceritanya tentang penderitaan atau tentang sukacita ya? Saya bacakan sekali Tentang lagi. penderitaan atau tentang sukacita itu loh. Kau ini ngomong apa kau ini? Saya bacakan sekali lagi ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina hingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Oke? Astaga. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oke, lanjut sampai ayat 10. Iya, baca terus sampai ayat 10. Baca sampai ayat 10, baca. Ayat 10 nih baca. Lo baca. Tadi kau bilang ayat 10. Yesaya 53 nomor 10. Baca ayat 10, baca. Oke. Mana nih? Jadi jangan kamu bilang nggak ada nubuatannya. Iya, memang nggak ada. Baca ayat 10-nya. Aku buktikan kalau kau salah. Baca. Coba baca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Stop. Jangan. Ia akan melihat Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Mana keturunan Yesus? Jawab. Dengar Bang Iqbal, jangan Mana keturunannya? Keturunannya mana? Kapan dia punya anak? Mana? Ayatnya dibacakan, Anda potong-potong. Begini kelakuan saudara ya. Coba Jangan saudara, kita cepat. memotong-motong ayat Alkitab. Dinda, coba deh. Baca. Ayatnya enggak boleh. Ya, baca ulang Yesaya 53 nomor 10. Baca ulang. Aku mau dengar nubuatan botolmu itu. Cepat. Nubuatan nggak kau gabrul kau itu. Nggak jelas kau. Cepat. Jangan marah-marah, Bang. Anda kan mau belajar. Oke, saya bacakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan. Suaramu kecil, suaramu tertutup itu. Suaramu tertutup. Coba. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, sudah selesai. Apa yang mau Anda tanggapi? Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Pertanyaan saya, Yesus punya keturunan tidak? Di sini yang dimaksud keturunan bukan secara biologis. Jadi? Ya, tetapi dengan orang yang percaya kepadanya, pengikutnya. Ini ku jelaskan kau dek ya. Kata keturunan ini ku jelaskan kau dek biar kau paham, biar kau nggak gagal paham ya. Ini ku jelaskan sama kau. Weh, syukron bang, syukron. Makasih, barakallahu fikum. Kata keturunan di situ di dalam bahasa Ibrani itu merujuk kepada kata zera. Kata zera dalam bahasa Ibrani artinya adalah benih keturunan. Setara dengan kata spermatos atau spermati dalam bahasa Yunani koine. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu air mani. Kau tahu tidak air mani? Sudah jelaskan menurut sudut pandang. Nah, kalau dia dikatakan zera, benih keturunan atau sperma atau spermatos atau spermati atau air mani, berarti benih lahiriah. Paham? Keturunan secara jasmani, bukan keturunan rohani. Nggak nyambung kau ini. Makanya dibaca. Kata keturunan di situ merujuk kepada kata zera. Zera itu artinya benih keturunan. Pertanyaan saya, kapan Yesus pernah menaruh benih keturunan ke dalam rahim seorang perempuan sehingga dia memiliki keturunan? Jawab. Nah, jawab. Itu menurut sudut pandang pemahaman Islam. Bukan sudut pandang Islam, bukan sudut pandangku ini, botol. Uni masuk nih habis ini nih, aku mau ada kerjaanku sedikit. Yesus nyanyi. Kamu kenapa tak nyanyi, Bol? Yesus nyanyi, kenapa kau tak nyanyi?
makanya kau jangan sosokan. Kita baca kitabmu itu, dikaji, dikorek-korek, sudah kitabmu itu dipelajari. Kalaulah itu betul, Saya menjelaskan sesuai Alkitab. Nah lah, jelas Kan kau saya ini. udah bilang, tidak semua ayat Alkitab itu dipahami secara Arabiah, paham? Oke, aku tanya kau sekarang ya. Di mana tertulis di situ keturunan secara rohani tertulis di mana? Keturunan itu bagi orang yang percaya itu di mana tertulis? Nah, karena kita melihat, kita tahu bahwa Yesus tidak pernah menikah, maka Ya ini justru itu. Kalau dia tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, berarti bukan nubuatan tentang Yesus, motol. Loh, Berarti begini, itu bukan saudara. tentang Yesus. Itu nubuatan Yesaya. Ini kucluk bagong ini. Maksudnya ayat ini dinubuatkan untuk Yesaya begitu. Bukan, itu nubuatan Yesaya tentang penderitaan bangsa Israel. Botol. Loh kok ketawa itu loh. Yang mengatakan itu adalah Shlomo. Ini seorang rabi ya, seorang rabi Yahudi. Ini kujelaskan sama kau dek. Yang mengatakan itu adalah nubuatan Yesaya tentang penderitaan bangsa Israel. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah seorang rabi Yahudi yang bernama Shlomo Yitzchaki pada abad ke-11. Kau siapa kau? Kutanya. Saya Kristen Aku baca sejati. kitabmu itu. Kau bukan orang Yahudi. Itu yang punya kitab orang Yahudi, yang berhak menafsirkan orang Yahudi. Kau ahli tengkok nafsirkan kitab orang, maling. Itu yang mengatakan Shlomo Yitzchaki, bahkan Ibn Zera juga mengatakan begitu. Kau nggak nyambung. Itu tentang penderitaan bangsa Israel, bukan tentang ahli teng, bukan tentang Tuhanmu, itu nggak nyambung. Jadi pemahaman Anda kitabnya saya ini kitabnya orang Yahudi Bukan begitu. pemahaman saya, tetapi pemahaman orang Yahudi. Itu yang punya kitab yang mengatakan. Kau tuh ketawa bodoh dari tadi. Aku ini mengatakan sesuai dengan apa yang tertulis, ditafsirkan oleh orang Yahudi. Yang menafsirkan, kau boleh cari di Google, dia bernama Rabi atau Rabai Shlomo Yitzchaki pada abad ke-11. Seorang rabi di abad ke-11 yang mengatakan demikian. Pakar-pakar tafsir mengatakan demikian. Salah satunya adalah Ibn Zera. Tanya sama Uni, ya nggak nih? Tanya Jadi sama yang- Uni kalau nggak percaya. Yang boleh menjelaskan ayatnya saya ini harus orang Yahudi begitu. Karena itu Gitu. kitab mereka, bukan kitabmu. Itu namanya gini loh, bro. Masuk Uni, Itu aku namanya. ada kerjaanku sedikit. Nah, kenapa Bentar. orang Yahudi lebih memahami? Diam dulu. Kenapa orang Yahudi secara akademik diakui lebih memahami kitab suci mereka? Pertama, secara linguistik mereka tentu lebih paham. Yang kedua, secara kontekstual, mereka yang memiliki kitab ini turun temurun. Maka sebenarnya secara akademik itu mereka punya hak otoritatif untuk mentafsirkan kitab mereka. Nah, kalian kan Kristen, kalian hanya mendapatkan terjemahan dan salinan-salinan buku yang kalian anggap kitab suci. Nah, kalian pun antara Kristen satu dengan Kristen yang lain, Katolik dengan Protestan pun masih berdebat bagaimana cara menafsirkan kitab ini. Kalau Katolik dia punya magisterium, Katolik punya kerjasama dengan Yahudi, boleh menggunakan Septuaginta bersama. Nah, kalian Protestan kan ikut pemahaman dari orang-orang yang berontak di abad ke-16, yaitu sola scriptur. Kalian baca kitab suci secara terjemahan, ya udah ikut siapa bapak gereja kalian. Kalau kalian gereja HKBP, ikut gereja HKBP, kan begitu. Nah, masalahnya setiap kalian ini kenapa menjelaskan personal by personal? Itu yang kami maksud, kalian tuh tidak akademik. Nah, itulah kenapa kalian banyak denom, karena setiap orang membaca kitab sucinya ya dia pahami sendiri. Itu kenapa banyak denominasi di Kristen Protestan. Kalau Katolik nggak ada denom, karena dia patuh kepada magisterium. Dia punya penafsirnya. Begitu juga Yahudi. Yahudi sendiri yang punya penafsiran sendiri aja udah banyak perpecahan di antara mereka gitu loh. Sedangkan umat Islam aja yang punya otoritas menafsir aja masih banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda, apalagi kalian yang tidak punya. Nah, itulah alasannya kenapa kami tidak bisa katakan kamu benar, kami salah, karena kami belajar. Seperti itu loh, Don Wuri. Tapi nggak apa-apa lah. Sebagai Kristen mengaku paham Kristen itu nggak apa-apa. Itu kan klaim pribadi, nggak masalah. Tidak kami kalau aku pribadi tuh nggak masalah, Bang Don Wuri menganggap bahwa Abang lebih paham tentang Kristen daripada aku, nggak apa-apa. Itu kan klaim pribadi, bukan klaim akademik gitu loh, bukan klaim yang dibenarkan dan divalidasi sama orang-orang berilmu gitu. Tapi secara akademis, secara undang-undang aja ya, kalau kita merujuk kepada keyakinan tertentu, kita harus memberikan penafsiran itu kepada agama tertentu itu memang menggunakan kaidah-kaidah ilmu, tapi kalian nggak punya metodenya gitu. Kayak gitu, Bang Don Wuri. Ya, lanjutlah Bang Don Wuri. Mending Oke, nanya oke, aja lah. dilanjut. Saya cabut dulu ya. Cabut kemana, Bang? Oke. Nanti sebenarnya ada pertanyaan saya.
Apa tanya aja sekarang mumpung aku ada di sini nih. Sebenarnya nggak masalah loh orang Oke. Kristen itu menjelaskan Nah, keyakinannya. Yang bermasalah itu kalian tuh pertanyaan beda-beda. saya, Hmm. apakah Allah SWT itu mampu menjaga setiap firman-Nya? Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki, itu secara umum ya. Allah mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Jadi asal Dia berkehendak Dia mampu. Kalau Dia tidak berkehendak kami tidak berhak untuk menentukan kehendak Tuhan gitu loh. Silakan tanggapin. Silakan. Oke, Bun. Oke, nanti kita lanjut. Saya turun dulu ya, ada kerjaan sedikit mau saya lanjutkan. Tapi paham dengan Terima penjelasan kasih ya. tadi jawaban saya. Siap. Iya, nanti kita lanjut, Bun. Lagi saya mau lanjutkan pekerjaan saya. Oke. Oke, Iqbal ini belum jadi moderator, Dek. Dek. Ini belum jadi moderator. Bang Teguh mana? Waduh. Iqbal, ini belum jadi moderator, Dek. Ya, Uni hadir Uni. Dari Aku tadi belum jadi sebenarnya, ya dari tadi sebenarnya Dewa pengen masuk juga ya. Tapi ya percuma juga kita diskusi sama orang yang seperti ini. Kalau mau adu bego-begoan, kita kalah nih. Kalah mau sampai gimana juga umat muslim. Jadikan Uni itu, Tapi Dek. kan, Moderator, Dek. Lanjut, Bang. Tes. Udah nih. Udah moderator itu nih coba. Belum, oh, Bentar turun lagi dulu. mau Lanjut, masuk Bang maghrib. Dewa. Aku 20 turun menit dulu. lagi. Lanjut Bang Dewa. ya. Lah kemana Undiri Pak? Gak tahu. Ya kalau kita adu bego-begoan, ya jelas kita kalah. Umat muslim kalah. Bahkan kalau mau adu pintar-pintaran, kita pun kalah tetap. Tetap kita kalah sama orang Kristen. Kenapa? Saking pintarnya, mereka Tuhan saja mereka ciptakan. Kita nggak bisa nyiptakan Tuhan. Mereka bisa nyiptain Tuhan. Kita kalah. Tapi kalau mau adu jujur-jujuran, ayo kita adu jujur-jujuran dengan umat muslim. Tidak ada satupun ajaran agama manapun yang mengajarkan kejujuran kepada yang maha kuasa selain Islam. Tidak ada. Apa buktinya? Contoh, pada saat kita melaksanakan sholat, yang namanya sholat maghrib, baik kita melakukannya secara berjamaah, atau sendiri, atau kita ngumpet-ngumpet sholat, tetap yang namanya maghrib 3 rakaat. Sudah pasti itu. Kalau 4 rakaat sah tidak? Tidak akan sah. Itu tandanya kita jujur sama yang maha kuasa. Kalau kita sholat isya, mau kita sholat sendiri, tetap sholat isya 4 rakaat. Jujur tidak? Jujur. Karena sholat mengajarkan kejujuran. Naikin aja lah hotelnya lah. Gatel juga dari tadi ini. Nah, Tuh Bang Dewa siapa tuh? Aku mau sholat bentar lagi parkun ya, 10 menit lagi. siap. Ya, Jus Poreman. Selamat malam. Jus Poreman. Tidak ada suara, saya turunkan Bang ya. Diskusi sama motor kita ini ya. Gimana ini? Waalaikumsalam Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau misalkan korupsi ya wajar, ya kan manusia namanya juga. Yang jelas kita berusaha jujur sama yang maha kuasa. Apakah yang korupsi cuma umat Islam saja? Mau kita bicara mengenai soal oknum? Ayo, kami mengakui umat Muslim banyak yang melakukan yang namanya kesalahan, banyak yang berkelakuan buruk. Tapi jangan ente kira umat Kristen banyak yang kelakuannya bejat. Bahkan pendeta Mel Atok mengatakan, kalaulah Indonesia itu mayoritas Islam, mayoritas Kristen, pasti kebejatan moral makin gila-gilaan. Bukan kami yang mengatakan, Mel Atok sendiri yang mengatakan seperti itu. Gak usah bicara kita oknum, masing-masing di agama itu banyak oknumnya. Kalau kita mau adu data, ayo kita adu data. Silakan, yang mau diskusi, naik.
Mana belum ada kirim permintaan ini? Oh, Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dari Kuala Lumpur. Oh, dari Kuala Lumpur, Pak Ce. Iya, Pak Ce. Gimana Pak Ce? Ya, Pak Cik. Ya. Oh, Pak Ce, bukan Pak Ce. Lupa Pak Ce. Ya, gimana Pak Ce? Okey, boleh saja siapa ada Uni nak jawab ke, abang nak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai wabarakatuh. Islam. Okey, ini ada satu saya ni confuse sikit masalah. Ada confuse sikit masalah perkataan firman. Yang saya faham bagi kita umat Muslim, firman itu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Definisi Kristen saya tak faham, yang dimusuhkan itu firman. Ya, satu saja soalan saya. Sebelum tu saya awali dengan satu ayat. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembah kepada Allah, Tuhan yang menjadikan kamu. Okey, silakan jawab. Itu saja soalan saya, satu soalan, lepas tu saya turun. Oke, pertanyaan Pak Cik tadi itu apa firman dalam maksud umat Kristiani macam tuh? Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sejauh sepaham saya selama berdiskusi dan belajar selama ini, sebetulnya kita tahu kata firman ini bukan kata yang ada dalam kitab suci. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Bible. Karena firman ini bahasa Persia. Dari kata farman artinya adalah dekret atau keputusan para tokoh-tokoh seperti pemerintah. Nah, kata firman ini dipakai untuk menerjemahkan kata dari kalau di Islam itu kalamullah, kalimatullah atau wahyu. Atau kalau di Kristen itu perkataan Tuhan, logos. Seperti itu. Digunakan atau secara umumnya makna firman dalam kekristenan artinya adalah perkataan-perkataan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar perkataan Tuhan, tapi Yesus itu dianggap sebagai firman Tuhan. Di mana orang Kristen ini punya pemikiran perkataan Tuhan itu, pemikiran Tuhan itu bisa menjadi manusia. Nah, rujukannya Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi saudara kita Kristen ini memandang, astagfirullahaladzim, memandang bahwa yang namanya Yesus ini adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Macam tuh Pak Cik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih Uni. Saya turun ya. Oke. Ya, silakan Bang Dewa mungkin menambahkan. Aku mau tutup jendela. Ya, itu udah cukup kok dari Uniripa mengatakan seperti itu, bahwa firman itu berasal dari bahasa Persia. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada juga di dalam Bible. Dan ketika Allah berkehendak, Allah itu cukup berfirman. Ketika Allah berkehendak, Allah cukup berfirman, bukan berkehendak menjadi firman. Nah, ini terbaliknya orang Kristen itu seperti itu pemahamannya. Makanya otak mereka itu semuanya terpecah belah. Tidak salah ketika Dewa mengatakan ajaran Kristen itu ajaran pemecah belah. Apa yang tidak dipecah belah sama mereka? Akal mereka terpecah belah dengan pemikiran mereka. Bible mereka terpecah belah dengan akalnya. Bahkan bukan cuma akalnya terpecah belah, bukan cuma pemikirannya terpecah belah, Tuhan saja mereka pecah belah jadi 3. Jadi tidak salah kalau ajaran mereka itu ajaran pecah belah gitu. Tuhan itu satu, ya, jangan dipecah belah jadi 3, nggak boleh itu. Betul. Kita naikkan yang mau naik. Ya jadi gitu teman-teman ya. Kalau di dalam Islam itu firman itu adalah perkataan Allah. Firman itu perkataan Allah. Kalau sabda merujuk kepada perkataan Nabi gitu. Tapi kita sebenarnya tuh lebih tepat memakai kata kalamullah atau kalimatullah, kalimatullah dan wahyu itu beda semua itu ya. Kalamullah, wahyu. Jadi wahyu itu secara umum. Jadi wahyu itu bukan hanya kalam. Ada juga mimpi kepada Rasulullah. Itu juga kalam.
kalam wahyu gitu. Sorry ya, aku belum fokus nih. Nah, wahyu itu bukan hanya perkataan Allah kepada Nabi. Apa yang mimpi benar Nabi pun juga wahyu. Tapi kalau kalam ini lebih spesifik, lafaz kehendak Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril yang tidak berbentuk, yang tidak ada suaranya, tidak berbentuk ya. Informasi dari Allah yang disebut dengan informasi transenden namanya. Beda, wahyu dan ilham itu beda. Ilham itu tidak hanya kepada wahyu itu hanya kepada orang-orang pilihan. Wahyu itu hanya kepada pilihan saja ya. Dan wahyu itu gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat dalam Al-Quran itu kata wahaya itu juga adalah bisikan artinya. Merujuk kepada bisikan juga. Ya, bahkan ada wahyu dari setan. Dari setan itu juga ada kata wahyu dalam Al-Quran. Coba perhatikan teman-teman dalam Al-Quran kita. Nah terus kalau ilham itu apa? Ilham itu adalah kecenderungan kuat yang diberikan kepada orang-orang yang memang Allah pilih juga, tapi bukan karena dia spesifik sebagai nabi dan rasul, tidak, tapi lebih kayak dia memang orang yang tingkat takwanya tuh lebih tinggi, seperti Umar ibnu Khattab, para muhadis, para mufasir, itu mereka punya ilham. Itu hadisnya ada, Rasulullah bilang begitu. Nabi kata Rasulullah, seandainya ada nabi setelah aku, ya Umar orangnya. Dan kata Rasulullah, Umar juga punya ilham dalam dirinya. Artinya mereka yang diberikan kayak insting yang lebih tajam gitu, karena mereka orang yang tingkatnya lebih tinggi daripada orang biasa. Kalau untuk wali itu aku nggak tahu ilham, tapi yang jelas kalau untuk kelebihan-kelebihan yang luar biasa kepada orang yang setingkat wali atau setingkat yang amalan solehnya banyak tuh namanya tuh karomah namanya. Beda itu semua. Kalau maunah apa? Maunah itu adalah kelebihan atau kejadian luar biasa yang dialami oleh para orang-orang ahli amal soleh. Kalau irhas apa? Irhas itu kejadian luar biasa yang terjadi kepada para calon nabi, mukjizat kepada nabi. Nah, beda. Seperti itulah kira-kira. Kalau untuk informasinya namanya wahyu, itu kepada para al-anbiya. Jangan salah loh, ada hewan juga yang diberikan wahyu, ya, dibisikkan. Jadi, wahyu itu secara jenis itu adalah informasi bisikan. Cara etimologi itu bisikan cepat. Bisikan cepat, informasi yang cepat, nggak perlu pakai telepon gitu loh. Karena ini datang dari Allah. Kita manusia aja bisa loh pakai suara dari jauh, pakai informasi, apalagi Tuhan, apalagi Allah kan. Nah, itu disebut dengan wahyu. Nah, dan bentuknya tuh transenden, hanya orang-orang tertentu gitu loh. Dan kita yang biasanya nggak dengar tuh. Nah, kecuali kayak malaikat Jibril datang berbentuk manusia, datang di hadapan Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah. Itu beda, ada penekanan khusus lah. Kayak kalau kita bicara sabda itu perkataan Nabi Muhammad. Nah, nanti beda lagi tuh hadis qudsi dan Al-Quran bedanya apa? Ada penekanannya tuh beda. Ada kriterianya yang membedakan. Apa sih bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau kalam ilahi itu perkataannya tuh tidak langsung dari Allah. Kalau hadis qudsi ilmunya dari Allah, tapi kalamnya itu dari baginda Rasulullah. Kayak gini nih mungkin ya contohnya. Misalkan aku ngajarin kalian, aku dapat bukunya itu dari Ustadz Wafi misalnya. Aku kutip dari Ustadz Wafi itu. Ustadz Wafi bilang sama aku, Uni jangan pernah memanggil guru kepada orang munafik. Kan gitu tuh ya. Ustadz Wafi kata-katanya persis seperti itu. Nah, aku bilang ke kalian, ya, aku pernah mendengarkan Ustadz Wafi ngajarin aku supaya aku jangan memanggil orang-orang munafik itu dengan gelar kiai. Kan diksinya nggak persis seperti itu kan dari Ustadz Wafi, tapi aku mengimprovisasinya atau maknanya sama gitu loh. Cuman kata-katanya diksinya dari aku, karena aku yang mendengarkan diajarkan langsung sama Ustadz Wafi. Nah, ini masuk ke kategori hadis. Seperti itulah kira-kira hadis yang disebut dengan hadis qudsi, yang Allah berbicara tapi diksinya tuh dari Nabi gitu. Nah, bukan Allah mendiktekan. Kalau Al-Quran ini kan dikte, Allah mendiktekan Nabi Muhammad. Makanya dari awal tuh Iqra. Iqra itu kan perintah untuk bacalah, melafazkan kembali. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa bedakan itu biar kita tuh nggak menggabungkan kayak orang Kristen. Apa sih bedanya Rob dengan ilah? Itu juga ada penekanan. Kalau ilah itu yang disembah, kalau Rob pemilik dan penguasa. Kenapa dua-duanya disematkan kepada Allah? Ya karena Allah yang layak disembah dan Allah lah yang sebenar-benarnya pemilik dan penguasa.
Jadi makanya dua-duanya diterjemahkan ke kata Tuhan. Tapi pendekatannya beda. Bisakah kita mengatakan Yesus ilah? Bisa. Karena dia memang disembah. Tapi bukan ilah yang benar. Nah, makanya ada kata-kata la ilaha illallah. Bisakah Yesus dikatakan Rob? Bisa. Dia pemilik apa? Ya pemilik rumahnya, pemilik keluarganya. Seperti itu. Makanya Nabi Muhammad dikatakan Rob apa? Nabi Muhammad itu sebenarnya bisa dikatakan Rob, tapi dia tidak pernah digelari Rob. Karena gelar yang tepat buat dia adalah dia Rasulullah. Itu kita selama ini umat Islam. Kita nggak boleh mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Nabi Muhammad nggak pernah digelari itu, jangan digelari deh. Kalau Rasulullah itu tidak pernah digelari apa gitu, jangan. Kalau aku nggak berani, buat aku tuh cukup. Makanya aku nggak pernah bilang ya, aku tuh Islam NU, Islam Muhammadiyah, nggak berani bilang. Kenapa? Allah tuh udah kasih kita gelar loh. Islam, mukmin, muhsinin. Allah udah kasih gelar kita. Ya udah kita pakai gelar yang dikasih Allah aja. Kita udah dikasih gelar tentang Allah. Ya udah kita kasih gelar yang sesuai dengan Allah kasih. Apa nggak cukup bagi kita? Di Kristen mereka suka nama-nambahin itu. Mereka suka nama-nambahin karena mereka kan nggak ada dasar basic literasi sumber primernya kan nggak ada. Kalau kita udah cukup apa yang Allah kasih. Seperti ada orang fasik, ada orang munafik, ya udah clear. Nggak perlu kita bilang kayak, oh, kau Islam mazhab apa Rifa? Lah, saya Islam dari kecil. Saya mengaku Islam di KTP Islam, berusaha mengikuti semua ajaran Rasulullah. Ya udah, Islam apa? Nggak ada Islam apa, ya Islam aja gitu. Kalau sekarang kan itu yang dilakukan oleh orang-orang menggolongkan, kamu Islam apa? NU Muhammadiyah. Itu organisasi sebenarnya ada kaitan dengan akidah. Jadi penting kita mengetahui term itu secara etimologi, terminologi, dan esensi, dan juga aksiologi. Kenapa? Kalau kita bicara dan kita nggak ngerti, sama kayak oten dong kita. Ya, aku pernah dengar ya, aku lupa nih, benar-benar aku lupa nih. Apakah ini adalah ajaran guru aku di kampus atau di mana, aku lupa. Aku baca jurnal, aku lupa. Gini diksinya. Seorang guru yang baik itu adalah ketika dia berbicara, setiap diksi yang dia keluarkan dia ngerti apa yang diucapkan. Semua dia ngerti. Jadi makanya kan kalau kita diskusi itu kan kita konfirmasi dulu. Tuhan kami itu satu hakikat. Nah, kita konfirmasi, apa yang kamu ngerti tentang hakikat, saudaraku? Hakikat itu esensi. Ya, arti esensi apa? Esensi itu substansi. Substansi artinya apa? Mencret akhirnya. Kalau kita bisa jelasin, Unirifa, apa artinya hakikat? Oke, hakikat dari kata hak, bahasa Arab, artinya benar. Maka hakikat secara etimologi artinya adalah sesuatu yang benar. Secara terminologi apa? Keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Apa artinya itu lagi? Ya, kriteria yang menjadikan ciri sesuatu itu dikatakan itu gitu loh, kayak pena. Ya ciri-cirinya ya kepena-penaan. Masa buku dikatain pena? Keadaan sebenarnya pena gimana? Nih, ada tinta di dalamnya. Apakah setiap yang bertinta adalah pena? Gurita juga punya tinta. Bukan cuma itu. Oke, kalau gitu apa lagi? Yang bertinta yang di dalamnya yang digunakan untuk menulis, yang memiliki ciri-ciri fisik begini. Itu baru namanya adalah kriteria khusus spesifik. Nanti kalau dikatain pena artinya adalah yang bertinta. Kalau gitu cumi-cumi juga pena. Kan tidak. Ini yang tidak bisa dipahami oleh umat Kristiani. Kita tanya, apa beda Tuhan? Oh, huruf besar, huruf kecil. Kan gitu. Sementara namanya esensi itu tidak ada kaitannya dengan huruf besar, huruf kecil. Makanya mereka selalu salah kaprah menuhankan manusia, manusiakan Tuhan, karena mereka nggak bisa bedain. Definisi manusia apa, Ten? Ciptaan. Definisi Tuhan apa? Pencipta. Itu Yesus manusia. Ya, iya juga manusia dan ciptaan. Kan hantu belau namanya. Itu namanya adalah menciderai definisi sendiri. Nah, itu kenapa sejauh ini umat Kristen itu selalu saja kalau debat dengan kita tuh muter-muter nggak jelas, ngaco. Karena mereka tidak mengerti dengan yang mereka ucapkan. Tanya aja sama mereka, arti diurapi apa? Gitu loh. Tanya pertanyaan-pertanyaan sama orang Kristen yang tidak akan mampu mereka jawab. Apa definisi menggenapi? Apa definisi anak Allah? Apa definisi mengurapi? Coba. Dan tanya sama mereka, ajarkan kami literasi yang mengajarkan kau tentang itu. Karena mereka tuh punya kamu sendiri. Arti Allah apa? Allah artinya adalah gelar Tuhan. Dari mana kau tahu? Tidak tahu dari mana. Tidak ada basic akademiknya. Tidak ada satupun skolar, ahli bahasa, tata bahasa membuatkan gelar untuk Tuhan dipanggil Allah. Yang ada tuh ilah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Aramaik atau bahasa Suryaninya atau bahasa-bahasa Semitiknya, kalau nggak Eloah, kalau nggak Allaha.
Nggak ada kata Allah, karena hanya bahasa Ibrani itu bahasa Minang ya. Kalau bahasa Minang tuh Allah tuh sudah. Bahasa Ibrani Allah artinya adalah sumpah serapah. Nah, kalau Kristus itu dari kata Mesias yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani dipindahkan ke bahasa Yunani menjadi Kristos. Bahasa Ibraninya apa? Mesias, bukan Mosia loh ya. Orang Kristen sering gagal paham nih. Mesias artinya yang diurapi. Urap itu apa? Dalam bahasa Jawa, urap itu membaurkan minyak, mencampurkan, membaurkan minyak. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arabnya apa? Masaha, mengusap. Kenapa seperti itu dipanggil? Karena dia memiliki gelar dan kriteria seperti itu. Nabi Isa itu karakternya adalah bermukjizat dengan mengusap. Makanya dipanggil masaha. Setiap nabi itu punya gelarnya masing-masing. Rasul punya gelarnya masing-masing. Nah, jadi inilah dia digelari sebagai Al-Masih, Al-Masih, Al-Masih. Nah, kalau Mesias dalam kaidah bahasa Ibrani menurut orang Yahudi adalah sebenarnya lebih luas maknanya orang yang dipilih menjadi raja Israel, yang diberikan minyak-minyak kudus, yang kemudian dilantik oleh Tuhan atau dipilih oleh Tuhan menjadi juga salah satunya bisa menjadi nabi juga. Siapa di antaranya itu Mesias? Daud juga, Musa juga, Musia malah Musa itu juru selamat. Siapa mereka yang diurapi? Saul, Kores, begitu. Nah, itu harus dipelajari oleh umat Kristen. Nah, kalau umat Kristen tidak belajar ini, mereka tuh nggak ngerti apa yang mereka maksud dengan iman mereka, karena mereka nggak ngerti antara Mesia dan Mosia itu bedanya apa. Mosia artinya apa? Mosia itu dari kata Yasha, artinya apa? Penyelamat, juru selamat, Kang menyelamatkan. Kang menyelamatkan itu apakah melulu Tuhan? Memang segala sesuatu itu Tuhan yang melakukan. Tapi apakah Tuhan menyelamatkan saya dari perjinahan misalkannya? Apakah Tuhan melulu? Tetap semuanya Tuhan yang menggerakkan. Tapi ada kekuasaan Tuhan itu melibatkan makhluknya. Siapa? Musa, para nabi. Suami saya misalkannya. Saya diselamatkan dari dosa. Dengan cara apa? Suami saya melindungi saya dengan cara melawan orang-orang yang coba memperkaus saya gitu. Nah, Allah menyelamatkan, iya, tapi melibatkan hambanya yaitu laki-laki lain. Apakah laki-laki lain itu adalah Tuhan? Tidak. Nah, kan menyelamatkan dari dosa juga. Istriku menyelamatkanku dari dosa. Dengan cara apa? Istriku tadinya aku ingin mencuri, ternyata istriku punya tabungan. Apakah bisa si istri jadi penyelamat? Bisa. Apakah jadi Tuhan dia? Ya tidak. Kan orang Kristen kan nggak ngerti tentang hal itu. Kenapa orang Kristen tidak mengerti tentang hal itu? Karena mereka tidak independen. Kenapa mereka tidak independen? Karena mereka mengambil ajaran Yahudi lalu mencampurkannya dengan ajaran orang-orang paganisme yang menjadi ritual dan ritus. Itu adalah fakta sejarah gitu. Ya, itu dipelajari teman-teman. Jadi cara belajar yang baik itu adalah dengan cara satu kata yang kita pahami itu pelajari secara etimologi, terminologi, aksiologinya. Supaya kita tuh tidak salah kaprah. Nah, kata Tuhan itu dari mana sih? Ada yang bilang kata Tuhan itu dari kata tuhyang. Ada yang bilang kata Tuhan itu dari hiperkorek dari kata Tuhan. Ejaan Arab Melayu. Harusnya kata Tuhan. Karena untuk membedakan orang-orang ini nambahin kata hak kemudian jadi Tuhan. Nah, apakah itu adalah sesuatu yang keliru? Tidak, namanya derivasi, namanya perubahan bahasa, namanya linguistik. Ini kan metode linguistik ini kan tahu ya. Kajian linguistik tahu kan maksudnya bahasa itu bisa berubah. Kayak dulu tuh kita nggak tahu kata garing. Tiba-tiba sekarang kita tahu garing. Ketawa lu nggak lucu, garing lu. Apa artinya? Ternyata dari kata goreng kering. Nggak lucu. Sekarang dijadikanlah kata garing itu jadi kata-kata untuk tidak lucu. Disepakati bersama. Akhirnya jadi kebiasaan, jadi tradisi. Seperti itu. Kalau umat Kristen kan nggak mau mempelajari hal ini. Karena teman-teman Kristen kita, mereka adalah umat yang terdoktrin. Pokoknya Yesus Tuhan. Pokoknya. Begitu ya. Oke teman-teman yang di YouTube, saya close dulu, udah 2 jam lebih kita live di sini. Nanti kita live lagi teman-teman dengan tema yang mungkin berbeda. Semoga teman-teman sehat walafiat semua. Terima kasih untuk support YouTube-nya. Semoga Allah merahmati antum semua. Saya baca doa kafaratul majlis untuk yang di YouTube ya. Ini yang di YouTube nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah semua yang di YouTube. Sehat selalu. Begitu. Teman-teman muslim, kita tuh juga harus mau introspeksi diri ya. Kenapa akhir-akhir ini ada hal yang sangat miris
aku pribadi merasakan. Kalian tahu kan kayak orang-orang sekelas si Gufron, orang-orang sekelas maaf ya Gus-Gusan, Habaib-Habaiban, itu kenapa viral, banyak yang pengikutnya, karena kita tuh jahil, karena kita nggak mau belajar. Padahal seandainya kalau kita berpikir secara rasio, kalaulah ada ulama yang bisa bicara bahasa semut, ya, maka tentulah orang yang paling berhak bicara bahasa semut itu adalah Nabi kita, Umar ibnu Khattab, Abu Bakar Siddiq. Teman-teman pernah nggak dengar literasi mereka pernah bahasa semut? Tiba-tiba ada orang bilang makoli, dia bilang bahasa semut dan kalian percaya, bahkan ada jemaat yang menonton dia. Semoga Allah menghukum orang-orang yang menjadi asbab orang-orang seperti Gufron itu didengarkan oleh orang-orang jahil. Kalian pikir itu nggak berbahaya ya? Orang yang memberikan tempat kepada si Gufron, kalian pikir itu dosanya nggak besar ya? Yes, jangan main-main. Orang yang berdosa, saya menjadi asbab orang lain berdosa, Allah akan minta pertanggungjawaban saya nanti. Jadi buat antum semua mungkin olok-olokan ya. Kalian tahu nggak asal muasal Kristen itu asalnya dari mana? Dari olok-olokan loh. Kita tuh ngejek-ngejekin Gufron, kita posting-posting terus Gufron ini, nggak kita komentari bahwa ini salah. Bisa menjadi kebenaran suatu saat loh guys. Kristen itu muncul dari olok-olokan jadi agama kan. Kayak gitu loh. Bahaya loh. Apa-apa yang diolok-olok dan itu dihembus-hembuskan terus ya, itu akan menjadi kebenaran suatu saat. Kebohongan yang diulang-ulang terus, ngeri loh. Itu saya seperti itu. Lanjut Bang Dewa. Bang Dewa. Iya. Iya, nih siap 86. Kalau nggak ada otennya suka pusing juga nih. Apa yang mau didiskusikan gitu kan? Belum ada bahan. Kecuali kalau misalnya ada oten. Nah, ini kebetulan ada Bunda Asia Sinte Gendeng. Ini gurunya Wiro Sableng ini. Ya, selamat malam Bu Sinte. Bu Sinte. Asia. Bunda Asia. Selamat sore Bunda Asia. Wah, sepertinya dia terlalu terkesima mendengar suara Dewa sampai akhirnya dia loncat gitu ya. Baik, kita cari yang lain dulu ya. Semoga ada. Nih kalau Belum ada ketawa yang jangan naik. ditahan nih. Belum ada yang Kalau naik ketawa Bang jangan ditahan. Dedeo. Belum ada yang naik. Belum ada janda yang naik Bang Dedeo. Bawang janda dia nih. Tapi aku tuh lama-lama mikir gini loh Bang Deo. Kadang Ya. kita tuh emosi sama Kristen tuh buat apa sih? Kita udah tahu kalau mereka tuh emang, mohon maaf ya kalau kita bilang tuh kayak tadi tuh. Bang Dewa bilang mah, aduh ya ampun, emang begitu kualitas mereka, mau diapain gitu loh. Karena Allah sudah bilang di Al-Quran berkali-kali, khatamallahu ala qulubihim gitu kan. Makanya aku tuh kayak sekarang tuh kayak mikir ya, udahlah lu mau ngomong apa juga terserah, biarkan netizen yang menilai gitu. Walaupun kekhawatiran kita kan orang-orang jahil bisa terpengaruh kan, orang-orang jahil kan banyak terpengaruh. Coba lihat Bang Dewa dulu pernah dengar cerita tentang ada orang-orang yang ngaku dia bisa hamil tanpa punya suami. Pak Soeharto aja dateng loh. Pernah pernah dengar kejadian itu? Pernah nggak kejadian itu dulu? Di Jawa kalau tidak Iya. salah itu kejadiannya. Ya, Ya. terus ada juga yang dilahirkan langsung disunat, sudah disunat. Ada juga itu fenomena seperti itu. Allahu alam. Dewa tidak tahu itu kebenarannya Bukan. seperti apa. Bukan, masalahnya gini, karena kita tuh tidak pernah lagi menggunakan akal kita untuk memberikan pembuktian-pembuktian, maka kita tuh langsung percaya karena orang banyak bilang itu gitu loh. Orang ini yang disebut dengan post truth namanya tuh. Zaman sekarang tuh post truth itu gini loh, pasca kebenaran atau kebenaran yang tidak dibuktikan dengan dengan bukti-bukti objektif, tapi dianggap benar karena yang bilang tuh banyak orang. Ini berbahaya dan itu yang membuat bobroknya bukan kognisi ya, bobroknya tuh orang-orang karena tuh minim literasi, nggak mau baca lagi. Pokoknya ada kabar tuh kalau di grup keluarga tuh, wah hari ini kucing bisa ngomong, dibilang iya tuh, oh iya karena orang ramai bilang iya. Itu yang disebut dengan orang menganggap sesuatu itu benar bukan lagi karena kebenaran itu terbukti, tapi karena banyak orang yang bilang, atau dianggap benar karena yang ngomong itu orang-orang viral gitu.
gitu. Ya, kalau kita sih ya sebagai umat muslim itu kita tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kenapa menciptakan manusia itu memiliki banyak kuping, banyak telinga, banyak mata, kenapa cuma satu mulut? Agar kita banyak melihat, banyak mendengar dan sedikit bicara. Makanya ketika ada satu informasi yang datang, kita taruh di kuping kanan. Ada informasi lagi yang datang satu lagi, kita simpan di kuping kiri. Nanti kita olah. Mana di antara itu yang benar? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan main klaim percaya saja, jangan main klaim tidak percaya saja gitu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa pintar-pintar menilai. Begitu ya. Itu sih dari dewa pribadi. Terus Bang Dewa, emang kenapa kucing diciptain punya banyak susunya? Biar kita sering nyusu gitu. Ya, karena kan di kodratnya kan melahirkannya itu kan banyak anaknya. Oh iya. Betul tidak? Kok bisa ilmiah? Jawabannya biasanya ngaco. Biasanya jawabannya ngaco. Kok tumben normal? Giliran diajakin nggak normal malah normal. Aneh. Justru yang dibingungkan itu kenapa matahari itu diciptakan satu? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa sih tidak dua saja? Nah, ini ada satu cerita yang menarik nih. Ini Ada mulai seorang dari pemuda jelek, dekil, kumel, ya kan? Namanya Edi Sidabutar. Dia bingung. Dia bingung. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan matahari satu? Kenapa nggak dua saja? Kan kalau dua bagus gitu kan? Iya. Akhirnya di perjalanan Aku udah curiga. dia ketemu sama seorang perempuan. Perasaanku nggak enak nih. Ketemu dengan Perasaanku seorang nggak enak. perempuan. Dia bertanya kepada perempuan itu, "Mbak, namanya siapa?" kata Edis. "Nama saya Rifa." "Oh, Mbak Rifa tuh ini." Nggak Setelah enak itu Edis perasaannya. nanya, "Mbak Rifa, kenapa sih Allah itu menciptakan matahari satu? Kenapa nggak dua saja? Kalau dua itu kan kita bisa siang terus, sehat terus, ya kan?" Terus kemudian Mbak Rifa ini ngelihat wajah Edis, wah, dekil, kumel, bau, busuk. Malas jawabnya. Malas dia jawabnya kan. Kata Edis, sialan gue bertanya nggak dijawab. Dia jalan lagi. Begitu jalan, di perjalanan berikutnya, dia ketemu dengan sosok pemuda Curiga, ya. putih-putih ya. Orangnya putih-putih melati lah gitu. Namanya Tengku. Ditanyalah, "Pak Tengku, kenapa sih Tuhan itu menciptakan matahari satu?" Pak Tengku pun ngelihat Edis kan. Ini udah dekil, kumel, bau busuk. Malas jawabnya. Edis terus bilang, sialan nih orang. Ditanya juga nggak jawab. Nah, akhirnya di perjalanan berikutnya, dia ketemu dengan seorang pemuda yang tampan. Terus, wah, wajahnya bercahaya lah. Orang itu namanya Dewa. Ditanya. Edis nanya ke Dewa, ya kan? Bang Dewa, kenapa sih Tuhan menciptakan matahari itu satu? Dewa ngelihat wajah Edis yang dekil gitu kan, yang hitam. Terus Dewa bilang, "Dis, Tuhan menciptakan matahari satu saja lu udah hitam. Kalau dua, lu gosong." Ini doif guys. Udah curiga kan? Ya gitu. Host yang paling mulia bisa jelaskan Quran surah 6, 90 dan Al-Jathiyah dan naik ke atas aja, capek. Males ketik gitu. Dan naik ke atas aja. Pada ketawa kalian semua, nggak lucu ih. Aku ketawa lagi nih orang-orang. Iya, nggak tahu nih. Ini ada Pak Cihil nih. Pak Cihil. Bukan Cihil. Cihil tuh. Cihil. Ya, lambangnya pelangi ini. Bagus ini. Cihil. Mbak Cihil. Selamat siang Mbak Cihil. Loh, Mbak Cihil naik ke atas kok diam. Mbak Cihil. Ciluk, Mbak. Aduh, Mbak Cihil ini. Diturunkan saja ya Mbak Cihil ya. Karena tidak menjawab. Ya, gimana Mbak Cihil, gimana? Ya, Mbak Cihil. Loh, kok malah turun? Turunin Bang, salah pencet. Oh iya. Hati-hati salah pencet ya. Dewa juga sering salah pencet.
ini berbahaya itu. Nggak ada orang pada pergi orang-orang mah. Enggak, Dewa di sini kok. Ada Bunda Rifa. Ada Pak Indra. Pak Indra. Pak Indra, aku mau chat kemana nih? Proposalnya pakai chat WA aja. Lihat anu Dewa aja. Bang Dewa minta nomor WhatsApp-nya siap. Pak Dewa, Pak Siap, Indra dong. dikirim. Aku mau bagi-bagi Dikirim ini sekarang. nih. Siap-siap nih. Buru. Bentar nih, sabar. Aku sedikit aja, cepet-cepet aja soalnya bikin proposal yang kayak gitu-gitu ribet. Aku bikin ini aja. Yang penting kan orang tahu kalau aku yang bertanggung jawab. Jadi kalau uangnya nggak ada nanti bisa cari aku Pak Indra ya kalau uangnya kulariin ya. Segitunya ini. Ya karena aku yang bertanggung jawab sendiri kan jadi kayak udahlah nggak usah pakai proposal yang ada dulu kan pakai PDF segala macam nggak usah jual-jual Pak minta Pak bantuan gitu kan buat acara Apologet Awards. Nanti aku kirim Uni apa tuh Kak Indra Belati. Udah dikirim nomor Ya udah nih aku Bang Indra. Ya. Itu apa tuh yang dia nanya tuh? apa ini Apologet Awards Oh, Apologet kan Award. acara Apologet Awards nanti kan tanggal 17 Agustus tuh aku 1 juta dari aku nanti kita tuh akan nominasinya tuh Apologet terkopla Dewa gitu atau siapa gitu nominasinya nanti kita voting Komal terakademik kalau dulu tahun kemarin tuh hadiahnya tuh ya satu orang pemenang juara 1 juta, juara 2 500, juara ketiga 300. Terus ada banyak kemarin hadiahnya Pak, banyak kemarin yang jadi donatur banyak alhamdulillah kemarin. Aku emang kalau aku yang minta, kan aku memang minta, aku kan nggak, maksudnya aku tuh nggak pernah minta untuk acara apapun kecuali untuk Apologet Award doang gitu loh. Tapi nanti kalau aku udah punya uang sendiri nanti aku sendiri yang ngadain. Insya Allah tahun depan tuh aku pakai uang sendiri aja insya Allah. Karena insya Allah tahun depan mudah-mudahan aku udah punya kerjaan bagus. Kalau hadiah untuk kaos bisa nggak? Nyumbang kaos. Boleh. Kemarin Wih, Bapak Imron itu semangat nih. kaos. Semangat Kemarin- ini kalau kaos. Boleh. Wah, semangat banget. Jadi gini Pak Indra kan kemarin itu ada yang uang, ada yang barang, ada dari netizen itu yang kirim tas, kaos, baju ada. Intinya tuh bukan apa, yang penting kita apresiasi mereka-mereka yang udah siang malam. Kayak Room Inspirasi, Room Ustadz Arif. Nah, nanti netizen yang pilih pemenang juara 1. Kalau yang pemenang juara 1 nominasi sebenarnya aku prioritaskan uang karena kan nggak capek ngirim-ngirim barang ya. Langsung TF-TF Oh, gitu gitu. kan. Karena kalau aku sih saran aku sih kenapa uang? Karena kalau kita kirimnya tuh kayak baju-baju tuh kayak ribet, yang mau ngirim juga ribet. Walaupun aku punya panitia gitu kan. Panitianya ada Cebi, Ca sama Melani, sama Rangkayo, sama Julius di dalamnya. Terus kemarin tuh alhamdulillah kekumpulnya 19 juta, hampir 20 juta kemarin itu. Dan Luar pemenang biasa. itu dan votingnya nanti di situs website mesia.org. Situs itu aku jawabin oten juga. Nah nanti kalau udah voting misalnya Bang Indra pengennya tuh misalnya roomnya Ustadz Arif misalnya kan, klik di situ nanti voting. Oh kalau mau voting lagi Iqbal pakai akun lain boleh voting, jadi boleh terserah. Yang penting mana yang paling banyak nanti kan diumumin pas malamnya. Nah rencana aku tuh ngundang Pak Dondi sama salah satu kiai besar. Ini aku lagi ngumpulin uang ini untuk kira-kira aku amplopnya gitu kan, aku nggak mungkin ngundang gitu aja Pak Indra. Ada salah satu kiai besar yang aku mau undang supaya beliau mentausiakan kita cara berapologet yang baik itu sebenarnya seperti apa sih. Nanti Pak Dondi, tamu kehormatannya nanti Pak Dondi sama Ustadz itu, sama petinggi-petinggi kita Bang Zuma, Ustadz Wafi kasih kita jangan gitulah nanti tuh. Nah setelah itu nanti baru kita kasih nominasinya adalah kayak gitu-gitu. Tahun kemarin Pak Indra ya, belum ini ya, tanggal 17 Agustus tahun kemarin. Udah setahun aja. Oh, tahun kemarin ya. Ada itu. Bang naik dulu, Bang Pelopo naik dulu. Bang Pelopo naik dulu. Bang Pelopo naik dulu. Aku tuh nggak terburu bikin proposal ininya. Aku cuma bikinkan ininya aja kayak chat WA gitu. Bang Pelopo naik dulu. Nanti aku kirim ke Bang Pelopo. Naikin Bang Pelopo. Nah, Bang Pelopo ya, ini tanda tangannya atas nama aku karena rekeningnya atas nama aku, rekening kosong Bang Pelopo. Jadi aku yang bertanggung jawab atas uangnya, rekapannya sama Cebi. Jadi aku berdua tuh. Aku rekening atas nama aku, rekapannya dipegang Cebi. Nanti ketika udah ada yang transfer itu langsung beberapa hari itu langsung kita injek di Mesia. Jadi bisa cek tuh apakah
Bang Indra hari ini udah transfer. Nanti dia dicek tuh di Mesia udah masuk belum, udah di lift belum. Jadi tuh nggak bisa bohong-bohong karena transparansinya tuh di data di Mesia. Bang Polopo, nanti Bang Polopo ya Siap. jadi host ya, jadi host pada pas acara ya. Siap, siap. Proposalnya Uni ada beberapa Ya ini aku nanya. kirimin. Nomor masih Tapi yang ini lama acara- Uni, kan? Masih yang lama nomor. Masih yang lama. Coba Oh, ping iya, aku iya. dulu Bang Polopo. Aku cari-cari dari kemana. Bunda Vera minta nomornya dong. Aku mau masukin dia ke panitia. Biar panitianya itu dari cewek-cewek yang suka mangkal di room-room yang bantuin. Jadi tuh kita bisa penyebarannya bisa masif gitu. Unipera aku masukin ke dalam ini aja bantu-bantu. Bantu-bantu ngapain kek. Iya, ya, siap, siap. Ma, Bang Polopo kan komalnya inspirasi masuk tuh. Assalamualaikum Bang Polopo. Oke, Komandan. Pak Indra, Assalamualaikum. 86,7. Assalamualaikum semua teman-teman di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih aku Masya parpon Allah. sebentar 5 menit. Iya dek ya. Siap, Lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, Assalamualaikum Bang. Sehat-sehat selalu, Bang Dewa. Bang Teguh. Aku kejar ini tuh Bang Polopo minta donasi nih. Biasa kayak kemarin, ya kan? Tahun kemarin gitu. Pokoknya aku tuh nggak akan minta apa-apa kecuali pas upload. Tapi doakan Bang Polopo nanti tahun depan aku pakai uang sendiri ya. Siap. Naik haji bagi yang mampu ya tahun depan ya. Ada budgetnya tahun Insya depan Allah, insya ya. Allah budgetnya. Padahal kemarin tuh aku rencananya kalau bisa tuh tahun ini kemarin pakai uang sendiri tapi belum diizinkan Allah karena aku masih kuliah. Insya Allah tuh tahun depan kalau Allah izinkan semua planning aku terwujud itu pakai duit pribadi gitu loh. Insya Allah minimal tuh 20 Amin, juta amin, amin. lah gitu. 20 juta untuk tahun nanti aku siapin gitu. Insya Allah. Emang cuman kita tuh apresiasi mereka aja. Kayak room-room yang kita temanya konsistensi. Nggak perlu dia sehebat apapun apologetnya, tapi mereka tuh jarang-jarang masuk, kita nggak masukin. Kayak Alfi kan jarang-jarang tuh. Kita nggak masukin. Yang kita masukin yang konsisten aja, yang dalam 1 minggu tuh bisa kadang 4 kali 5 kali dia buka live. Konsistensinya yang kita hargai gitu loh. Terserah deh mau dia sepintar apapun tapi nggak konsisten ya buat apa? Kan kita menghargai mereka yang kasih waktu gitu kan. Benar nggak menurut Bang Polopo? Betul, betul, sepakat. Dengan komal-komal yang lebih aktif gitu kan? Iya, komal Lebih aktif, aktif, komal ya, teraktif, lebih, iya, komal betul. terakademik, komal yang tersantun, komal terseram gitu. Nominasinya begitu. Apologetnya apologet terlucu, apologet terlawa, apologet terseram, apologet gitu-gitu tuh. Tapi kita lagi bikin tuh rampungkan. Nanti Bang Polopo lihat di mesia.org, nominasinya, votingnya di sana. Nah, orang Siap. yang berdonasi, namanya nanti kita tampilin sama akunnya. Karena itu transparansi. Ya kayak ini nanti Uniriva. Aku minta maaf cuma bisa 1 juta kali ini. Kalau kemarin Siap. lumayan, kemarin kayaknya lumayan. Kemarin 500 ya. Gopek. Jadi ada komal juga terkonsisten dari buka nggak pernah ganti judul itu. Komalnya si Raja Dolar nggak pernah ganti judul. Anak orang bukan manusia. Udah 16 tahun loh itu nggak pernah ganti judul. Padahal TikTok baru 10 tahunnya, dia 16 tahun. Dia udah 16 tahun Bang Teguh. Pokoknya kita naik itu aja judulnya. Anak orang bukan manusia. Iya. Tuhanmu manusia atau bukan? Kimak langsung disepak. Astagfirullah. Itu termasuk Iya. komal terseram juga itu Bang Teguh. Iya. Pokoknya Iya. naik Tuhanmu anak manusia langsung disepak. Kimak kok. Dia. Ada-ada aja. Iya, kita masukin kok. Ada kategori-kategorinya teman-teman dan aku berharap yang pemenang tahun ini tuh bisa dinikmati sama orang-orang yang bukan itu-itu aja, yang bener-bener walaupun mereka baru tapi konsisten. Kayak Rumsi Iqbal nih, dia baru buka nih, tapi dia hampir tiap hari. Kalau inspirasi itu memang tetap masukin karena sampai sekarang tuh dia konsisten banget buka. Dan sekarang tuh lebih konsisten tuh narasumbernya tuh Bang Polopo sama Bang Loading tuh. Karena kita kalau untuk komal tuh kita kasih pasangan Bang. Kayak komalnya kata Bible, narasumbernya tuh Ardiansa sama Bang Teku. Kalau komalnya inspirasi, narasumber tetapnya tuh kayak Bang Loading sama Bang Polopo. Kayak komalnya Ustadz Arif tuh Iya. narasumber tetapnya Bang Dito sama Ustadz Pelik. Kita nggak ambil yang senior-senior debat, yang senior kayak Bang Zuma itu tuh nggak kita masukin. Yang memang ada di TikTok ini gitu loh, yang udah dari lama tuh kita nggak masukin. Kenapa? Kalau mereka tuh kita anggap guru-guru kita lah kan Bang. Kayak Bang Juma, kayak Pak Desugi itu guru-guru kita gitu. Ya, Mualaf nggak terfavorit usah ada lah juga. masukin yang baru-baru aja ini kan supaya memotivasi mereka gitu kan biar lebih Biar semangat. konsisten gitu kan. Bang Polopo kemarin menang nggak? Dapat Nomor berapa? berapa ya? Nomor 2 kalau Nomor nggak salah 2 ya. ya. 2 Berapa kalau nggak dapat? salah. 500 ya?
Ya gopek lah kurang lebih lah. Gopek kan? Ya, Iya. yang satu 1 juta. Kayak Si itu dapat iPad kan? Inspirasi kan? Iya. iPad sama uang dia kan? 2 dia dapat. Iya, jadi kemarin kan yang juara pertama ada bingkisan tambahan iPad itu gitu loh. Iya. Ya kalau iPad Itu kan sekarang request udah dari jauh-jauh, donatur. betul. Itu request dari donatur. Memang donaturnya Betul. yang pesan, Uni ini buat apa gitu, buat dia gitu. Gitu kalau aku mah jujur-jujur aja. Kakak Nurhana Anha transfernya di nomor rekening aku. Oh iya Kakak Nurhana Anha, kalau mau lihat nomor rekeningnya itu ya, lihatnya di mana ya? Di mana ya aku bikin ya. Gini aja. Kakak lihat di akun YouTube aku di Riva MOW. Gini, Gimana Bunda, gimana dong? saya usul bikin slide aja, nanti kita share di PPT gitu loh. Oh iya, ini Untuk, lagi dibikin sama event Rangkayo. Ini Nah, tuh Rangkayo mana tuh Rangkayo tuh? Rangkayo ini lagi bikin ya. Nih aku bilang dulu soundingin ya. Bentar, Ya, bentar. masukkan aja noreknya di situ kan. Iya, Gitu. bentar Jadi aku bilang dulu langsung. nih. Agak lama sih kerja aku kali ini, soalnya aku bercampur kerjaannya. Bentar ya. Ini malam ini harus clear nih. Udah ada yang TF barusan 300.000. Sama Pak Masya Ibron Allah, udah ada ya. kaos 6 biji. Banyak yang mau TF insya Allah. 10.000 nggak apa-apa teman-teman. Mending teman-teman tuh 20, 50 ketimbang banyak ya. Maksudnya aku lebih, kita tuh sebenarnya tuh euforia kita aja gitu loh. 50 kah. Rame-ramean aja. Rencana Bang Polopo kayaknya 7 juta kalau nggak salah ya. 7 juta kemarin. 7.225. 3.000-nya buat Ya. apa? Aku telepon aja lah si Rizky ini. Iya, sematkan aja langsung noreknya di situ nih, jadi enak. Jadi kayak Imrus apologeter apa gitu tercomel, ya kan? Apologeter comel, ya kan? Imbrus itu adalah apologet terkonsisten. Terkonsisten ya. Tercomel. Terkonsisten comelnya. Ini aku benar-benar berusaha meminta-minta loh Bang Palopo, tolong dong bantuin acara kita gitu. 40 juta dong terkumpul tahun ini gitu. Nanti karena kalau seandainya kita terkumpul banyak, rencana aku tuh mau beliin para guru-guru kita tuh kayak sesuatu Naik, benda atau ayo, barang. naik. Naik, Dek, Ayo, Dek. penghujat kamu ini ya, naik. Dek, bikinkan ini, Dek, pamfletnya, bannernya itu, Dek. Nah, logonya kayak yang dipakai Iqbal itu, Dek. So di situ bikinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamflet- warahmatullahi pamflet itu kan wabarakatuh. kayak slide panjang gitu kan, kayak banner gitu, kayak spanduk gitu kan, tapi dia bisa di-share gitu kan. Nah, bikin di Iya. situ tuh acara Apologet Award dalam rangka memberikan 17 Agustus tanggal sambil bikin tanggalnya deh. Part 2, Part 2, part 2. Terus part dua. nanti gini